Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Biarlah kesempatan yang baik ini kita bersama-sama, kita mau mengarahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Biarlah saya ajak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saudara, sebelum kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau agung dan mulialah Tuhanku, haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin, haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh
tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib, 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 ajaib Kau Tuhan. Kau patut ditinggikan, Kau patut diagungkan, Kau layak disanjung, Kau layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Yesus keselamatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu berkat-Mu Tuhan tercurah di tempat ini, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap pikiran kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tanpa kuasa-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kekuatan-Mu Tuhan, kami tidak mampu untuk dapat berkata-kata, untuk memanggil nama-Mu Bapa. Tapi karena Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami undang hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah sore hari ini Tuhan, yang disaksikan secara online Tuhan. Biarlah Engkau juga mengurapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin mereka dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah cuaca tidak menjadi penghalang bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan ada kemenangan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang menyaksikan secara online Tuhan. Biarlah Engkau juga mengurapi mereka Tuhan secara pribadi Tuhan, yang ada di rumah, di mana menyaksikan secara online Tuhan. Mari Tuhan, Roh-Mu menjamah memenuhi setiap hati pikiran mereka. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah saat ini Tuhan kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami ini, menjamah tempat ini, menguasai ruangan ini, menjamah setiap jiwa-jiwa lalu lalang di sekitar tempat ini, sampai muka belakang kiri kanan dijamah oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hapuskanlah segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa kami Bapa. Biarlah kami semua boleh layak di hadapan-Mu. Kami boleh layak memanggil nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kesempatan yang indah ini kita pergunakan baik-baik, kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian yang mengatakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit
saudara. Sudah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk pergi bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk pergi bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai dunia putus lalu, semua tidak mengaku Yesus Kristus dialah segala raja. Dialah raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan saudara. Biarlah setiap kita yang ada, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan, bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, oh angkat sakitku, oh angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus
mengangkat segala beban penyakit kita, khususnya pada sore hari ini. Saya yakin dan percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita rindu terus untuk menikmati berkat Tuhan. Biarlah sore hari ini kesempatan yang baik, waktu yang masih ada, kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Kita rindu, biarlah kita terus selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita rindu lawatan Tuhan, kita rindu hadirat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, kami rindu lawatan-Mu Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Bekerja di setiap hati-hati kami Tuhan. Bekerja di setiap umat-umat-Mu Tuhan. Engkau membebaskan roh kami Tuhan. Roh yang belenggu kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau sanggup membebaskan hati kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan Allah yang maha besar. Kemuliaan-Mu nyata di setiap kehidupan kami. Kemuliaan-Mu nyata di setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sungguh kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan Yesus, kemuliaan-Mu. Haleluya. Saya yakin dan percaya, oh Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Amin, amin, haleluya Yesus. Benar Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan hati kami Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu berkati Yesus, kemuliaan-Mu Bapa. Yesus, kemuliaan. Amin, haleluya. Berkati
haleluya. Yesus ku menyembahmu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami menyembahmu Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang layak disembah. Kau Tuhan yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan atas kami Tuhan. Kemuliaan nyata di setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Teruslah Engkau berkarya di dalam roh-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Bebaskan roh-roh kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita angkat refnya saja sekali lagi. Refnya saja, haleluya Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, hadir dalam hidupku. Amin, haleluya. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Saya serahkan ke Bapak Gembala. Pujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Segala pujian syukur-Mu bagi-Mu Tuhan. Segala pula pujian syukur bagi-Mu. Oh, hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Bambu Yesus ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau yang layak dipuji dan sembah, karena Engkaulah kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kasih kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami masih bisa berdiri di hadapan hadirat-Mu, ada di dalam rumah Tuhan, memuji dan menyembah Engkau dengan hati yang penuh dengan kesungguhan dan memahami akan kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik lewat pujian, lewat musik, lewat LCD, penerima tamu, semuanya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa bersama-sama berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Ini minggu terakhir dan hari terakhir juga di Oktober ya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur Bapak Ibu bisa bersama-sama lagi mendengarkan firman Tuhan. Saya akan memberikan tema khotbah saya hari ini, yaitu orang Kristen yang istimewa. Puji Tuhan. Kita di dalam firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepada Kristus, pengikut-pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang istimewa, ya, yang punya ya, berbeda, ya, kita terutama saudara-saudaraku yang kasih, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita membuka ayat mas kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh kasihan. Puji Tuhan. Di mana kita tahu bahwa suratan Petrus, ya, Rasul Petrus menunjukkan surat ini kepada, kalau saudara baca pasal 1 ayat 1, bahwa ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar, ya, pendatang-pendatang, perantau-perantau. Kita juga, ya, kita orang-orang perantau, ya, karena sebagai orang percaya kita tahu kita punya tanah air yang kekal, sorgawi. Benar kita warga negara Indonesia, ya, tetapi kita secara rohani orang percaya, orang Kristen, ya, punya tanah air di sorga. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya, ya, dan orang-orang percaya. Sedangkan ayat yang ke-9 ini dan 10 ditujukan kepada orang-orang percaya. Ya, dikatakan bahwa kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya, ya. Memang kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ya, orang-orang yang tidak percaya itu seperti
dikatakan ya seperti batu sandungan ya. Tetapi kita berbeda. Ini sebenarnya kegenapan ya. Kegenapan janji Allah di dalam perjanjian lama sebenarnya ditujukan kepada umat Tuhan ya, bangsa Israel. Tetapi ini digenapi ya kepada kita sekarang yang percaya kepada Yesus Kristus ya, di mana dikatakan Bapak Ibu, oleh belas kasihan Tuhan, oleh kasih Tuhan, dulu kita bukan umat, sekarang kita menjadi umat ya, itu karena belas kasihan ya, oleh karena kasih setia Tuhan ya, bukan kekuatan kita. Dikatakan kita menjadi bangsa yang terpilih. Jadi orang-orang percaya adalah orang-orang pilihan ya. Kita harus menyadari Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, merespon panggilan Tuhan dari begitu banyak manusia, kita ini adalah pilihan Allah. Di dalam pilihan Allah itu saudara-saudara ya, kita sebagai orang-orang yang istimewa mempunyai tanggung jawab ya, untuk mendedikasikan diri kita melakukan perintah Tuhan, untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai ya orang-orang pilihan Tuhan. Dikatakan juga kita sebagai imamat yang rajani. Kalau dulu di dalam perjanjian lama Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang melayani Tuhan itu orang-orang yang khusus ya, istimewa. Yang masuk ke ruang Maha Kudus itu imam besar, hanya setahun sekali. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan dikatakan ya, kita punya hak untuk dapat menghampiri Allah. Dikatakan kita sebagai imamat yang rajani, imam-imam ya. Bukan saja tadi dikatakan, saya katakan kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya melakukan firman Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman, tapi kita melakukan pelayanan Bapak Ibu saudara-saudara sebagai imamat. Kita punya hak untuk dapat menghadap hadirat Tuhan. Sebab itu juga ada tanggung jawab ya, di mana kita bisa ya melayani menjadi jembatan ya antara manusia kepada Allah. Tuhan mau itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, sebagai orang percaya kita boleh melayani raja di atas segala raja. Ya, imamat yang rajani. Firman Allah katakan memang benar bahwa orang-orang percaya kita seperti raja. Ya, coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-21, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas taktanya. Kita seperti pujian tadi, umat pilihan Allah, kita pemenang. Karena bukan saja kita imamat, kita raja-raja di hadapan Tuhan. Orang-orang menang, dia akan duduk bersama-sama dengan aku di hadapan takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas taktanya.
Coba kita baca lagi, bandingkan pasal yang kelima ayat yang ke-10 Wahyu. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, saudara bisa bandingkan juga pasal 1 di sana. Ya, ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi, bagi Dia yang mengasihi dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa. Kita istimewa Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita ada di hadapan Tuhan menjadi raja-raja karena kita pemenang. Kita raja, ya, punya kuasa, ya, menghadapi musuh si setan. Kita sanggup berkata tidak apabila setan membujuk kita, karena Tuhan telah memilih kita oleh belas kasihan kasih-Nya. Kita punya kuasa untuk berkata tidak kepada segala bujuk rayu setan, saudara-saudara. Kita juga berkata tidak kepada keinginan nafsu dunia ini. Ya, kita punya kuasa, kita istimewa sebagai orang-orang percaya. Dan kita juga berkata tidak kepada keinginan diri kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Kita sebagai raja-raja di hadapan Tuhan, ya, dan kita sebagai imam-imam, ya, untuk senantiasa melayani Tuhan, raja di atas segala raja. Dan dikatakan lagi, bukan saja kita sebagai bangsa yang terpilih, sebagai orang pilihan, bukan saja kita sebagai imam-imam, raja-raja di hadapan Tuhan, tetapi bangsa yang kudus. Kata kudus ini hagios, ya, bahasa Yunaninya, berbeda. Kalau di dalam perjanjian lama itu pakai apa ya namanya, kados, ya, bahasa Ibraninya, dipisahkan. Kita orang yang berbeda, saudara-saudara. Ya, kalau di pasar induk tuh tukang buah kadang-kadang memisahkan. Ya, kadang-kadang saya lihat ada orang yang beli di pasar induk petian gitu kan, kodian. Ketika dia menjual eceran, kok berbeda-beda harganya. Dia memisahkan jeruk yang besar, yang sedang, yang kecil, saudara-saudara. Harganya berbeda, saudara-saudara. Nah, kados itu dipisahkan. Kita orang-orang percaya adalah orang-orang istimewa, dipisahkan. Kita berbeda, saudara-saudaraku. Tuhan sudah menebus kita lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita harus berbeda. Bukan berarti kita menjadi orang aneh, ya, mengisolir diri, tidak mau bergaul dengan sama, bertapah gitu, menyepi, saudara. Justru Tuhan panggil kita, Bapak Ibu. Nanti kita melihat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baik, menceritakan, ya, tentang kuasa keajaiban Tuhan. Justru kita disuruh pergi menjadi terang dan garam, bukan menyendiri. Kita juga bukan seorang yang maksudnya istimewa itu eksklusif. Bapak Ibu saudara-saudaraku, memang ada hal-hal yang kita terima, hak-hak kita sebagai, ya, orang-orang yang istimewa. Tapi Tuhan mau, saudara-saudaraku, justru kita berbeda karena kita mau menuruti perintah Allah. Di tengah-tengah bangsa yang bengkok, di tengah-tengah kegelapan ini, saudara-saudara, ya, Tuhan mau kita menjadi terang, ya, bangsa yang kudus, hagios,
ya, berbeda, dipisahkan, kados bahasa Ibraninya. Ya, kita orang-orang yang berbeda. Ya, dan dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, umat kepunyaan Allah, luar biasa. Sebab itu kita orang percaya, orang Kristen adalah milik Allah. Saya heran ya. Coba kadang-kadang ada pelelangan barang-barang yang dipakai, mungkin sama yang saudara miliki, tapi yang memakainya itu berbeda. Misalnya artis, ya, atau presiden. Itu kan pernah ya, Presiden Soekarno, ya, apahnya gitu. Ya, jadi dia sangat bernilai barang itu, karena yang memilikinya orang terkenal, orang yang terkenal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita istimewa karena kita milik Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita milik Allah karena Tuhan telah menebus kita. Dia memanggil kita dari gelap. Dulu kita gelap. Sekarang dikatakan saudara-saudara, dikatakan yang terakhir, Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Karena kita milik Allah. Kita istimewa, saudara-saudaraku. Kita, ya, karena yang memiliki kita ini sungguh luar biasa, ya, sehingga kita sangat berharga. Ya, firman Tuhan katakan, ya, bunga di padang Tuhan pelihara, padahal dia hanya indah sebentar lalu layu. Burung-burung di udara, ya, Tuhan pelihara. Teristimewa anak-anak Tuhan. Jadi biarlah kita diingatkan, kita adalah orang-orang istimewa karena miliknya Tuhan. Jangan terlalu gampang saudara, ya, mengobral diri saudara, ya, untuk, ya, terbuai dengan bujukan setan, terbuai dengan bujukan, ya, duniawi ini, saudara-saudara, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena kita ini adalah miliknya Allah. Dulu saudara-saudaraku, tugasnya imam dan raja itu nggak bisa dirangkap, beda-beda. Tapi kita ini imamat yang raja nih, luar biasa saudara-saudara. Kedudukan posisi kita, saudara-saudara, kita sangat-sangat terhormat, ya. Itu diberikan kepada kita, ya. Coba kita baca dulu Keluaran 19. Ini sebenarnya janji kepada umat Tuhan bangsa Israel dulu, tetapi diberikan kepada kita. Kita juga yang percaya kepada Yesus disebutkan, ya, umat Allah, ya, orang-orang Israel secara rohani. Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini sebenarnya janji kepada orang Israel, tapi digenapi kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, sungguh luar biasa, ya, janji ini diberikan kepada kita, ya. Jadi kita harus menyadari ini penting, ya. Kembali lagi ke dalam 1 Petrus tadi dikatakan Dia menjadikan kita miliknya, ya, umat kepunyaannya.
Dan dikatakan juga yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, dipanggil keluar. Kita menjadi begitu penting dan berarti karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Ya, dulu kita menuruti hawa nafsu. Dulu kita katanya Efesus pasal yang kedua, coba kita baca. Efesus pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Pikiran kami jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, yang telah menghidupkan kita dan seterusnya, kita yang telah mendapat belas kasihan, kata Rasul Petrus. Ya, oleh kasih-Nya ya kita dipanggil keluar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, dikatakan juga ayat yang ke-10, kita punya tanggung jawab. Ya. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat. Jadi ada beda dulu dan sekarang. Ya. Tetapi juga jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kita ingat-ingat dulu lagi saudara-saudara, mau melakukan hal-hal yang lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, berbeda dulu dengan sekarang, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, dan dikatakan kita dipanggil untuk ya memberitakan ya perbuatan besar dari Dia, ya kebaikan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Coba kita bandingkan Yesaya 43 ayat 21. Kita memasyurkan namanya seperti pujian-pujian kita. Mazmur 43 ayat 21, umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang terpilih, kita adalah imam-imam, raja-raja di hadapan Tuhan, kita adalah bangsa yang kudus, kita adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Tentu kita jalani hari-hari ini tidak perlu di dalam keputusasaan, saudara-saudaraku. Terus di dalam kegelapan yang tanpa harapan, karena kita menyadari kita adalah orang-orang yang istimewa. Janji-janji Tuhan akan diberikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Kita mau klaim ini, pegang ini Bapak Ibu, menjadi optimis kita di hari-hari ini. Jangan menjadi orang-orang yang pesimis. Ya, kita bersyukur kepada apa yang Tuhan lakukan. Dulu dan sekarang kita berbeda karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Yesus Kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita dapat memasyurkan nama Dia, menceritakan perbuatan-perbuatan yang baik, mendedikasikan diri kita untuk taat melakukan segala perintah Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita mau taat dan kita mau melakukan pelayanan bagi Tuhan untuk kemasyuran, untuk kepujian nama Tuhan. Yesus kemuliaan.
pagi ini buat saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, kiranya Dia memulihkan berkati hidupku. pasti dan pasti sebagai milik Tuhan. Kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan dalam hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita karena kita berbeda. Kita menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Kita mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, kemuliaan. Kita punya hak untuk menghampiri tata. Kita menyebut sebagai Bapa kita. Haleluya. Karena hubungan yang begitu dekat. Dulu kita bukan umat, sekarang kita menjadi umat. Kita mendapat belas kasihan dan kasih. Haleluya. Angkat tangan kita sembah Dia. Syukur bagimu hadir dalam hidup. Amin, amin, amin. Ku datang sujud di hadapanmu, jimat menyembahmu, menyembahmu. Haleluya, kita menyembah Dia. Glory, 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 glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jangan mau diintimidasi dengan iblis. Engkau adalah orang-orang yang istimewa. Engkau orang-orang yang menang. Engkau orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang punya kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah kami dengan lawatan kuasa Tuhan. Firman-Mu benar-benar menjadi rema hidup, menjadi kebenaran kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang punya kas, orang-orang yang berbeda, orang-orang yang senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan selalu mau melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Kami boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami boleh memasyurkan kebaikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan kami, senantiasa boleh senantiasa untuk terus maju dengan penuh pengharapan dan janji-janji Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Karena Engkau hadir, Engkau menyertai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menjadi iman kita, ya. Menjadi iman kita pujian ini, supaya kita terus bertumbuh
dan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati aku. Haleluya, puji Tuhan. Engkau memberkati aku, Amin. Haleluya, haleluya. dan memperkuat daerahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Mungkin juga di antara Bapak Ibu yang sedang mengikuti secara online, engkau juga boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah Tuhan yang telah menyatakan belas kasihannya, kasihnya kepada kita, sehingga Dia telah memilih kita menjadi imam-imam yang rajani di bangsa yang kudus, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat daripada umat-Mu. Kami semua menengadah ke hadapan hadirat-Mu memohon belas kasihan kuasa Tuhan dinyatakan. Hamba-Mu mewakili seluruh jemaat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan lagi di dalam kehidupan kami umat-Mu. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang di dalam keadaan takut, gusar, gundah gulana, Tuhan memberikan lagi sukacita, kedamaian, pengharapan kepada Engkau. Engkau selalu akan diberkati, dicukupkan oleh Tuhan, dibukakan jalan. Engkau akan mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Tuhan selalu memulihkan rumah tanggamu. Tuhan memberikan sukacita, pengharapan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati, melawat kami, mengubahkan hidup kami, supaya kami lebih lagi menyadari keberadaan kami sebagai umat kepunyaan kesayangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan akan menopang kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menyatakan janji-janji-Mu yang luar biasa itu, yang Tuhan akan tepati. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Dari pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, bersama seluruh staf aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah, bersama keluarga mereka, berkati, berikan hikmat kepada mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami. Memerintah ini tetap takut kepada Tuhan, dan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Berikan keamanan, Tuhan pulihkan terus ekonomi kami. Jamaah semua yang masih terpapar dengan COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Biar Tuhan melindungi atmosfer Tuhan negara kami Indonesia ini Tuhan. Pulihkan terus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, karena kami ada di dalamnya, umat kepunyaan-Mu. Tentu kami menikmati keamanan dan kebaikan, kemurahan, pemulihan semuanya. Tuhan memberkati semua keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dalam studi, dalam semua Tuhan Yesus kehidupan kami.
anak-anakmu, usaha anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Persembahan umatmu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Mereka yang melakukan firman Tuhan, mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit dibukakan, bagaikan benih mereka akan tuai lagi bulan depan dengan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati semua hamba-hambamu. Berkati juga komplek Pas Pampres ini, baik Damplek bersama seluruh anggota-anggotanya. Tuhan berkati bersama keluarganya. Juga komandan Pas Pampres, Tuhan berkati bersama seluruh prajurit Pas Pampres dalam menjalankan tugas. Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat, berkati bersama dengan keluarga. Yang purnawirawan juga Tuhan berkati. Mereka anak-anakmu boleh menjadi terang dan garam. Tuhan berkati semua Kelurahan Tengah, RW 06 khususnya RT 05. Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga melawat umatmu yang tidak bersama-sama dengan kami, tapi mereka juga yang bergabung secara online. Tuhan berkati. Terima kasih. Mari semua kita mengangkat tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.